Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Perindu Firdaus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali, bisa menyapa pemirsa Perindu Firdaus kembali dalam episode yang sedikit berbeda. Bukan sedikit berbeda, tetapi banyak berbeda. Karena kalau biasanya kami akan mengajak pemirsa Perindu Firdaus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada kami atau host school dan lain sebagainya. Kali ini kita mohon izin untuk memaparkan sebuah materi, yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Bagi pemirsa Perindu Firdaus yang bisa membantu menjawab mengapakah kurikulum perlu berubah, bisa tulis komentarnya di kolom komentar ya. Bantu untuk komennya di kolom komentar seputar mengapa sih kurikulum itu berubah. Untuk menjawab mengapa kurikulum itu berubah, terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu adalah definisi kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, dan IC Kotijah mengatakan kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal hingga titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum ibarat sebuah kendaraan. Guru adalah sopir dari kendaraan tersebut dan pembelajaran ibarat jalan yang akan ditempuh. Tentu saja sopir mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Kemanakah kendaraan itu akan dibawanya? Kurikulum yang baik itu bagaimana sih? Kalau menurut kami, salah satunya kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ada yang tahu? Banyak alasan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Namun di sini kami akan menyampaikan tentang pentingnya kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Seperti kita ketahui, zaman selalu berkembang. Kebutuhan belajar untuk tahun 80-an di masa kami dulu berada di jenjang SD dengan anak SD di tahun 2020-an yang saat ini tentu saja sangat berbeda sekali. Apa yang diperlukan berbeda, pembelajarannya juga tentunya berbeda. Kalau dulu kita masih menggunakan mesin ketik, sekarang zamannya sudah komputerisasi. Dulu alat komunikasi HP hanya untuk telepon dan SMS. Sekarang sudah sangat jauh bergeser. HP manfaatnya sudah bukan hanya untuk telepon dan SMS, tapi juga bisa untuk searching, mengetahui berbagai informasi. Ibarat kata, sekarang dunia itu dalam genggaman. Lewat apa? Ya lewat teknologi informasi atau HP yang kita pegang. Pemirsa setujukah dengan pendapat kami? Jangan lupa kembali tulis komennya di kolom komentar. Kemudian, kurikulum perlu berubah selain agar relevan dengan perkembangan zaman, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Itu ya, kebutuhan belajar siswa seperti yang kami sampaikan tadi. Kebutuhan belajar siswa pada zaman kami dulu masih SD atau tahun 90-an tentu berbeda dengan kebutuhan belajar anak-anak kita yang saat ini di SD. Dulu bahasa Inggris belum dibutuhkan di SD. Sekarang anak SD sudah belajar tentang bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena sekarang sudah dibutuhkan untuk berselancar untuk pengetahuan mereka. Jadi kebutuhan anak SD saat ini dan 10, 20 atau 30 tahun ke belakang kemarin tentu sangat
berbeda. Karena itulah mengapa kurikulum sangat perlu sekali berubah atau berkembang. Bagaimana pemirsa? Dan alasan yang ketiga menurut kami adalah agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner atau generasi yang bisa membaca peluang, bisa mengetahui tuntutan masa depan, bisa bertahan untuk masa depan. Menurut kami itulah alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Jika pemirsa punya tanggapan lain, masih banyak alasan-alasan lain mengapa kurikulum itu perlu berubah. Bagi pemirsa yang bisa menambah wawasan untuk kami, silahkan tulis di kolom komentar. Kami tunggu tanggapannya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Rindu Firdaus. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini